Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang pertama buat saya ya, kelihatan yang pertama di sini dalam majelis ilmu yang kita harapkan menjadi salah satu jalan yang memudahkan kita insyaallah untuk mendapatkan jannah biiznillah. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah, sudah tahu? Sudah tahu belum? Apa? Bagaimana kita selamat dari azab kubur ya. Ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa keselamatan seseorang di akhirat itu bukan hanya selamat dari neraka ya, tapi ada beberapa proses yang harus dilewati oleh setiap orang sejak dia berpisah dari alam dunia ini, yang kita nggak tahu masih tersisa berapa lama kontrak kita di sini, nggak tahu. Dan setelah itu kita akan melewati beberapa tahapan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kubur, kata Rasulullah, adalah tempat persinggahan pertama kita di akhirat. Awwalu manazili al-akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau seseorang selamat dari azab kubur, maka proses-proses setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak selamat dari azab kubur, maka persinggahan berikutnya, proses berikutnya akan lebih berat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Futuhat Rabbaniyah, dan dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani ya. Adapun sebagian ulama lainnya menganggapnya sebagai hadis sahih, jadi berkisar antara hasan atau sahih. Dalam syarahnya, Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan bahwa kenapa kubur itu dianggap sebagai awwalu manazil, tempat persinggahan pertama, karena dialah yang paling dekat dengan kehidupan dunia kita ya. Karena peristiwanya adalah yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini, maka dia dianggap sebagai tempat persinggahan yang pertama, yang menunjukkan bahwa setelah itu masih ada tempat-tempat lain yang akan kita singgahi. Kemudian selamatnya seseorang dari azab kubur, sebagaimana dalam hadis ini, menunjukkan atau merupakan pertanda baik akan nasibnya setelah itu. Oleh karena itu dalam hadis Al-Barra bin Azib disebutkan, ketika seseorang itu telah mendapatkan pertanda baik di kuburnya berupa datangnya seorang yang berwajah tampan, berbau harum semerbak, dia langsung bertanya, "Siapa kamu?" Ya, karena penampilanmu ini penampilan yang membawa kebaikan.
Kata orang ini, ana amaluka saleh, aku adalah amal-amal solehmu, penampakan dari amal-amal solehmu. Ya, kemudian dia akan ditunjukkan tempatnya di jannah nanti, tempat tinggalnya di jannah. Ya. Kemudian datang kepadanya angin dari jannah dengan bau harum yang semerbak, sehingga dia akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segeralah bangkitkan hari kiamat. Ya. Jadi tanda baiknya itu akan muncul ketika seseorang di dalam kubur. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana jika kita tidak selamat. Ini masalah besar. Ya, masalah besar. Oleh karena itu perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak selamat di dalam kubur, secara global maupun secara terperinci. Kemudian bagaimana solusinya, apa yang bisa menyelamatkan dia dari azab kubur secara global maupun secara terperinci. Dan ini telah dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Ar-Ruh. Beliau menyebutkan Al-Mas'alah At-Tasi'ah, permasalahan yang ke-9, wahia qaulus sa'il mal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur. Ya, ini ada orang yang bertanya, ya, apa sih penyebab-penyebab para penghuni kubur itu diazab dalam kuburnya? Kata beliau, jawabuha min wajhain. Tapi Afwan ini maghrib jam berapa ya? Baik. Kata beliau, jawaban dari pertanyaan ini dari dua sisi, mujmal dan mufassal, secara umum dan secara khusus. Adapun jawaban dari pertanyaan apa yang menyebabkan orang itu disiksa dalam kuburnya, secara umum adalah yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amrihi wartikabihim li ma'asih. Mereka itu diazab, orang-orang di dalam kubur itu diazab karena ketidaktahuan mereka terhadap Allah, kejahilan mereka, nggak kenal Allah. Otomatis kalau nggak kenal Allah, ya nggak kenal Allah maunya apa sama kita, apa yang Allah inginkan dari kita nggak kenal dia. Otomatis dia akan menyia-nyiakan perintah Allah, akan melanggar larangan Allah. Jadi Allah SWT tidak mungkin Allah itu mengazab ruh yang selama di dunia dia mengenal Allah, nggak mungkin. Ruh yang taat, ruh yang menjaga perintah Allah, yang menghindari larangan Allah, dan tidak mungkin Allah mengazab jasad yang dihuni oleh ruh itu. Karena azab kubur itu pada dasarnya adalah mengenai ruh, ya. Azab kubur itu azab yang ditimpakan kepada ruh, walaupun jasad itu sendiri kadang terpengaruh, tapi pada dasarnya adalah yang disiksa itu ruhnya, bukan jasadnya. Kalau azab akhirat, mudah-mudahan kita terlindung darinya, azab neraka itu jasad dan waruh. Jadi mengenai jasad dan juga ruh. Itu secara global, karena kejahilan manusia tentang Allah, ketidaktahuan mereka tentang perintah dan larangan Allah, sehingga perintahnya ditinggalkan, larangannya dilakukan. Ini yang akhirnya mengundang datangnya azab kubur. Jadi azab kubur adalah dampak dari kemarahan Allah kepada si hamba. Karena dia membuat Allah marah ketika di dunia, maka efek sampingnya adalah adanya azab kubur. Itu tadi jawaban secara apa? Secara global, ya. Sekarang kasus-kasus realnya seperti apa? Nah, beliau menyebutkan beberapa contoh dosa yang mengundang datangnya azab kubur. Contohnya dalam hadis muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini
Suatu ketika Rasulullah pernah melewati 2 buah kuburan. Yang meninggal di situ adalah sahabat beliau, Muslim. Artinya kalau Muslim berarti sahabat Nabi kan. Marra Rasulullah SAW bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani. Keduanya ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidak disiksa karena suatu dosa yang mungkin sepintas orang menganggapnya sebagai dosa besar. Bukan suatu masalah yang nampaknya itu masalah berat, bukan. Sepele masalahnya. Artinya tidak dianggap sebagai dosa besar di mata para pelakunya, tapi itu besar di sisi Allah. Amma ahaduhuma, salah satunya, fakana la yastatiru minal baul. Yang salah satunya ini punya kebiasaan kalau kencing tidak menghindari dari pandangan manusia, tidak mencari tempat yang dia bisa menghindar, tidak terlihat auratnya. Dalam riwayat yang lain, fakana la yastanzih minal baul, tidak bersih-bersih dengan baik, jadi masih ada bekas yang najis, ya. Dan riwayat yang lain, fakana la yastabri minal baul, intinya dia bermasalah karena toharohnya nggak beres. Dan ketika toharohnya tidak beres, maka sholatnya ikut nggak beres kan. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang itu hukumnya wajib dalam masalah toharoh, yaitu membersihkan najis. Karena wudhu kita ini disyaratkan hanya bisa dianggap sah kalau najisnya sudah dihilangkan, ya. Penyebab najisnya pakaian kita atau anggota tubuh kita ini harus dihilangkan dulu, baru setelah itu kita berwudu. Wa amal akhar, adapun yang kedua, penyebab disiksanya dia dalam kubur adalah fakana yamshi bin namimah, karena dia punya kebiasaan kesana kemari mengadu domba, ya. Namimah itu definisinya naqlul hadis ala wajhil ifsad, ya. Menyampaikan suatu omongan dengan niat untuk merusak hubungan, ya. Gara-gara 2 kesalahan yang mungkin sepintas dianggap ringan, dianggap sepele ini, keduanya disiksa dalam kubur. Ibnu Qayyim mengatakan, yang pertama itu disiksa karena dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib dalam toharoh. Berarti orang yang tidak toharoh lebih pantas disiksa, iya kan? Dia toharoh tapi nggak beres, disiksa. Apalagi yang tidak toharoh, apalagi yang nggak sholat, tentu lebih parah lagi siksaannya. Yang kedua disiksa karena dia berusaha, ya, membikin permusuhan. Baru usaha saja, ada omongan nggak baik, misalnya dia dengar si A menjelek-jelekan si B, tapi B nggak dengar langsung dari A. Datanglah si C ini, dia bilang, kamu dijelek-jelekan sama si A. Mungkin si B akhirnya membenci, tapi mungkin juga enggak gitu loh. Baru ada usaha, belum sesuatu yang pasti terjadi permusuhan itu. Lantas bagaimana dengan orang yang sudah betul-betul menjadikan permusuhan? Makanya kalau sekedar usaha, niat yang belum tentu dia itu menimbulkan permusuhan saja sudah cukup untuk mengundang datangnya azab kubur, apalagi yang terang-terangan. Demikian juga beliau kemudian menyebutkan salah satu penyebab diazabnya seseorang dalam kubur adalah orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dia dibagi oleh imam, yang dikenal dengan istilah ghulul. Ghulul itu artinya seseorang sudah mengalahkan musuhnya, pasukan kaum muslimin mengalahkan musuhnya, kemudian merampas harta-harta yang dimiliki oleh musuh itu,
sebelum imam membagi-bagi, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, ada salah satu dari pasukan ini yang mengambil secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya ghulul. Ya. Jadi ghulul itu adalah dalam konteks jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang merupakan puncak ketinggian amal Islam. Itu kalau nggak dibarengi dengan ilmu, nggak dibarengi dengan tahu hukum-hukum, aturan-aturannya, maka akan menimbulkan bencana. Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya, dari saya nggak ingat sahabatnya siapa, yang jelas pelakunya ini adalah maulanya Rasulullah. Maula itu artinya bekas budaknya Rasulullah, sudah dimerdekakan oleh Rasulullah, ya, namanya Mid'am. Ya, suatu ketika kata si perawi hadis ini, kami bersama Rasulullah mengalahkan kota Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi. Ya. Benteng Khaybar itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan ternyata ghanimahnya adalah perabotan rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan uang, mereka hanya mendapatkan makanan dan perabotan rumah tangga. Itu ghanimah di perang Khaybar. Nah, sepulangnya kami dari Khaybar, setelah kami membawa ghanimah ini, di tengah jalan si Mid'am ini terkena panah nyasar. Ya, entah siapa yang manah nggak jelas, kena, mati dia. Apa kata para sahabat yang menyaksikan terbunuhnya Mid'am ini? Hani'an lahu syahadah. Alangkah beruntungnya dia dapat mati syahid. Hani'an lahu syahadah. Itu siapa yang menilai? Sahabat Nabi, ya, orang-orang soleh yang menilai seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kalla, sekali-kali nggak seperti itu. Jauh dari apa yang kalian kira. Bukan seperti yang kalian kira. Inna syamlata allati ghallaha fi Khaybar latashta'ilu alaihi nara. Justru sehelai selimut, syamlah, sehelai kain yang dipakai untuk berkemul, ya, yang nilainya berapa sih? Ya, berapa nilainya coba? Nggak ada harganya kan? Tapi sempat dia ambil secara sembunyi-sembunyi. Ketika kita menaklukkan perang Khaybar, itu akan menyulut api dalam kuburnya, kata Rasulullah. Ketika mendengar sabda Rasulullah seperti ini, ada sahabat lain yang datang membawa apa? 2 utas tali sandal, tali sepatu lah. Berapa harganya tali sepatu? Berapa harganya? 1.000? 2.000? Dapat insyaallah ya. 2.000 perak. Dibawa, ya Rasulullah, saya serahkan ini. Apa kata Allah? Syirakun au syirakani min nar. Kalau kamu nggak serahkan ini, ya ini akan menyulut api dalam kubur, berarti akan mengundang datangnya azab kubur. Ini perkaranya sepele, ya, sepele sekali. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, ya, hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah menjelaskan tentang dosanya orang yang yagribul kadzbah fatablughul afaq. Dia yang membuat suatu kedustaan dan disebarluaskan. Dan sekarang itu mudah sekali menyebarluaskan kedustaan, itu gampang sekali. Nggak usah antum keliling-keliling ke Jakarta, nggak usah. Cukup pakai bikin grup, ya, entah di Facebook, entah di WhatsApp, entah di mana, ketik, bohong beritanya, udah broadcast. Dalam hitungan jam sudah kemana-mana itu berita, bisa ke seluruh Indonesia. Yakribul kadzbah, satu kedustaan, dia rekayasa, dia sengaja, fatablughul afaq, kemudian tersebar kemana-mana. Ini juga termasuk orang yang tersiksa dalam kuburnya. Demikian juga orang yang sengaja yaqra'ul Qur'an thumma yanamu anhu bil lail wa la ya'mal bihi bin nahar.
ya, baca Al-Quran, ngerti Al-Quran, ya, tapi kalau malam dia nggak qiyamul lail, tidur, artinya tidur meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan malam hari, ya, itu bisa meliputi sholat maghrib, bisa meliputi sholat isya juga. Atau di siang hari dia tidak mengamalkan konsekuensi dari Al-Quran yang dia baca. Ya. Demikian juga orang yang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan tentang orang yang kepalanya dihantam dengan batu besar, ya, yang dilihat dari Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Kemudian beliau tanyakan, mengapa kok dihancar dengan batu besar kepala orang ini? Kata Jibril, litathaquli ru'usihim anis shalah, ya, karena kepalanya ini senantiasa berat kalau diajak untuk sholat. Dia lebih penting, lebih enak untuk terus tidur. Dan banyak lagi contoh-contoh kasus-kasus yang disebutkan, yang intinya adalah bahwa orang yang menggunakan lisannya atau matanya atau pendengarannya atau anggota badannya atau mulutnya untuk bermaksiat, maka dengan maksiatnya itu dia akan mengundang datangnya azab kubur. Beliau mengatakan fa'adzabul qabri an ma'asil qalbi wal aini wal udhuni, ya. Jadi penyebab azab kubur adalah kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh hatinya, ya, atau oleh matanya, atau oleh telinganya, atau oleh lisannya, atau oleh mulutnya. Mulut itu beda dengan lisan, ya. Mulut itu beda dengan lisan. Kalau lisan itu bicara, kalau mulut misalnya makan, ya, makan makanan yang tidak halal umpamanya. Kemudian juga perutnya, kemaluannya, tangannya, kakinya, dan seluruh badannya. Fannamam wal kadzdzab wal mughtab, orang yang mengadu domba, orang yang berdusta, orang yang menghibah, orang yang bersaksi palsu, orang yang menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatannya sebagai pezina, ya. Orang yang mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang mengada-adakan, merekayasa perkataan dusta atas nama Allah dan Rasulnya, ya. Mengatakan Allah mengatakan begini, Allah menginginkan seperti ini, atau Rasulullah mengajarkan seperti ini, mengklaim suatu perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah atau oleh Allah sebagai bagian dari Islam. Ini bukan dosa yang ringan, ya. Bukan dosa yang ringan, ini dosa berat sekali ini. Dia berdusta atas nama Allah, ya. Orang yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini semua adalah penyebab datangnya azab kubur, dan itu sumbernya adalah karena kejahilan dia. Karena nggak ngerti bahwa ini dosa, nggak ngerti bahwa ini wajib, akhirnya dia sia-siakan yang wajib dan dia terjang yang dosa. Lantas dan Ibnu Qayyim kemudian mengatakan di sini, walamma kana aktsarun nasi kadzalik, berhubung kebanyakan manusia itu tipikalnya adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak lepas dari dosa-dosa yang mendatangkan azab kubur tadi, kana aktsaru ashabil kubur mu'adzabina wal faiz minhum qalil. Konsekuensinya kebanyakan orang yang dikubur itu akan mendapatkan siksa, dan yang selamat dari siksa ini itu sedikit, sedikit. Wa adzabul qabri fadhahirul kuburi turab. Zahirnya kubur itu memang hanya sekedar gundukan tanah, wa bawatinuha hasaratun wa adzab, tapi di dalamnya itu isinya penyesalan dan azab.
Nah sekarang itu kita sudah tahu akar masalahnya di situ, ya. Jam 6 lebih berapa? 17 ya. 1 menit lagi. Biasanya langsung atau sholat dulu? Azan sholat dulu ya. Baik. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kubur itu adalah zahirnya hanya gundukan tanah, namun di balik itu terdapat berbagai segudang penyesalan dan siksa. Walaupun dia zahirnya diukir, dikijing, bahkan dibangun demikian megah, tapi orang yang menghuninya wallahu a'lam, mungkin mereka sejak dikubur sampai hari kiamat mereka teriak-teriak, ya, mereka meronta-ronta, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini, wa yahik laqad wa'idta fama tarakta liwa'idin maqala wa nadat ya ammar ad-dunya laqad ammartum daran mushikatun bikum zawala. Ya, seakan-akan orang-orang yang dikubur itu diajak bicara, wahai kalian yang selama ini hanya memakmurkan dunia, sebetulnya yang kalian makmurkan itu sesuatu yang sebentar lagi akan sirna. Wa kharrabtun daran antum musri'una ilaiha. Sebaliknya kalian merusakkan tempat yang kalian segera akan menempatinya. Ya, tempat yang akan segera kita tinggalkan, kita makmurkan, tempat yang akan segera kita singgahi justru kita rusakkan. Itu gambaran dari orang yang tidak tidak beramal untuk kemaslahatan akhiratnya, dan justru akan mengundang azab kubur. Mungkin ini dulu, nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan fillah tentang pembahasan bagaimana kita selamat dari azab kubur. Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah beliau menyebutkan sebab-sebab seseorang diazab dalam kuburnya, baik secara umum maupun secara terperinci, yang sengaja saya singkat karena banyak sekali ya detail-detail yang disebutkan, dosa-dosa apa saja, cukup banyak. Intinya semua dosa yang dilakukan oleh lisan, tangan, telinga, mata, mulut, anggota badan yang lainnya, termasuk oleh hati kita, ini akan mengundang datangnya azab kubur. Sekarang bagaimana solusinya? Solusinya menurut beliau juga ada dua, solusi yang sifatnya umum maupun solusi yang sifatnya khusus. Beliau mengatakan al-mas'alah al-ashirah al-asbabul munjiyah min azabil qabr. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apa saja sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Wa jawabuha aidan min wajhain, dan jawabannya juga dari dua sisi, mujmalun wa mufassal, global dan secara terperinci. Ammal mujmal fahuwa tajannubu tilkal asbab allati taqtadi adzab al-qabr. Ya, logikanya adalah hindari saja sebab-sebab yang mengundang datangnya azab kubur. Ini jawaban secara umum. Wa min anfa'iha, dan salah satu cara yang sangat bermanfaat untuk menghindari penyebab azab kubur ini sangat penting sekali, mohon diperhatikan. Yang punya catatan dicatat, yang tidak punya catatan diapakan? Ya dihafal. Wa min anfa'iha an yajlisa ar-rajulu 'indama yuridu an-nawma lillahi sa'atan. Ya. Cara
atau kiat yang paling bermanfaat dalam hal ini, paling efektif adalah ketika seseorang akan tidur, duduklah sebentar, ya. Jangan tidur dulu, tunggu sebentar, sesaat saja. Sesaat itu artinya bukan hanya sedetik dua detik, tapi ya luangkan waktu sejenak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah, yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Dia melakukan hitung-hitungan terhadap dirinya sendiri, ya, muhasabah. Apa saja kerugian yang saya lakukan pada hari ini dan apa saja keuntungan yang saya dapatkan. Rugi artinya dosa-dosa. Saya hari ini ngapain ya? Dari pagi tadi, dari bangun tidur saya ngapain? Oh, umpamanya di jalan tadi saya nyerempet orang, ya, atau saya tidak menundukkan pandangan saya dari yang diharamkan Allah, atau saya ngerasani ghibah saudara saya, ya, atau tidak khusyuk dalam sholat umpamanya, atau dosa-dosa apapun, ya, segala macam dosa yang kita lakukan pada hari itu kita ingat-ingat, ya. Kemudian apa amal soleh yang kita lakukan pada hari itu? Thumma yujaddid lahu taubatan nasuha. Kemudian dia mengulangi kembali taubat nasuhanya, karena sifatnya tiap hari. Jadi tiap hari dia bertaubat untuk dosa hari itu, ya, besoknya bertaubat untuk dosa hari esoknya, dan seterusnya. Taubatnya taubat yang nasuha, artinya taubat yang memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, mulai dari adanya penyesalan. Setelah kita ingat dosa kita A, B, C, D, E, F, G, kita sesali satu persatu dosa tersebut, ya. Kita menyesal, kemudian kita minta ampun, istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian bertekad, ya, kita tekadkan, kita niatkan dengan bulat dalam hati kita untuk tidak lagi mengulanginya. Seandainya Allah memberi umur panjang, ya, kita bertekad tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dilihat dosanya apa? Dosanya berupa meninggalkan kewajiban, ya, seperti sholat ditunda-tunda sampai keluar waktu, kemudian dia baru sholat. Ini namanya meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan, yaitu sholat pada waktunya. Ini dosa. Kalau mau taubat ya jangan diulangi, ya, segera. Misalnya dosanya berupa melakukan suatu perbuatan yang haram, ya ditinggalkan. Ya, kalau dia meninggalkan kewajiban, maka dia harus lakukan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Kalau dia mengamalkan dosa, ya dia harus tinggalkan dosa yang selama ini dia amalkan. Itu merupakan syarat taubat nasuha. Nah, bila dosa ini berkaitan dengan manusia, bukan hanya kita sama Allah, tapi ada manusia yang terlibat di situ, maka ya harus ditambah satu syarat lagi, yaitu apa? Ya minta maaf. Ya, kalau kita punya salah sama orang lain, kita minta maaf. Kita pernah zalim sama dia, minta maaf. Kalau zalimnya itu berupa mengambil harta yang bukan milik kita, milik orang lain, ya kita minta dia mengikhlaskan atau kita kembalikan. Kita kembalikan kepada orangnya kalau masih hidup, kalau enggak kepada siapa? Ahli warisnya. Enggak bisa juga mendapatkan ahli warisnya, sudah berusaha tanya sana sini enggak tahu di mana, ya kita sedekahkan dengan niat pahalanya untuk si pemilik uang ini. Itu kalau berupa memakan harta manusia. Kalau berupa menodai kehormatannya, seperti ghibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain saat orang itu tidak ada, atau membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang itu, walaupun ada pada dirinya tapi dia nggak suka dibicarakan itu, ini termasuk ghibah. Maka taubatnya adalah
bila mana kita mengira orang ini tidak akan marah ketika kita katakan maaf saya sempat menghibah Anda, tolong dimaafkan. Kalau dia nggak marah diberitahu seperti ini dan dia menurut dugaan kuat kita akan memaafkan, maka yang paling menjamin adalah dengan terus terang. Tapi kalau kira-kira orang ini dengan diberitahu bahwasanya dirinya telah diribah dia justru marah, maka tidak perlu kita berterus terang, namun kita bisa melakukan hal yang merehabilitasi nama baiknya, yaitu dengan menyebut kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis yang kita pernah menghibahnya di sana. Nah, dengan mengulang taubat seperti ini setiap malam, maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Aku adalah Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat, beramal soleh, kemudian mengikuti petunjuk. Nah, dengan demikian insyaallah dosa tiap hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tiap hari dia seperti itu, maka tiap hari dia tidur dalam keadaan bersih dari dosa. Sehingga seandainya Allah mencabut nyawanya ketika itu, dia dicabut nyawanya dalam keadaan telah bertaubat. Alangkah baiknya, kata Ibnu Qayyim, summa yujaddid lahu taubatan nasuhan bainahu wa bainallah fayanamu ala tilka taubah. Setelah dia memperbarui taubatnya antara dia dengan Allah, dia tidur dalam keadaan telah bertaubat, wa ya'zim, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu kembali kalau dia bangun besok pagi. Idza staiqadha wa yaf'al hadza kulla lailatin, hendaklah dia melakukan ini setiap malam. Usahakan, luangkan, walaupun hanya 10 menit, seperempat jam, duduk khusus kita niatkan untuk muhasabah ketika itu. Ini ilmu ini harus diamalkan. Ini ilmu praktis, bukan ilmu teori. Teorinya tadi sudah dibahas kan, dosa ini gini. Sekarang prakteknya apa? Harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan percuma. Percuma. Fa in mata min lailatihi mata ala taubah. Kalau dia sampai mati malam itu, dia mati dalam keadaan telah bertaubat. Wa in istayqadha mustaqbilan lil amali masruran bi ta'khiri ajalihi hatta yastaqbila rabbahu. Tapi kalau Allah masih memberi dia tangguh, dia masih bisa bangun, maka dia akan bangun dengan hati yang berbahagia karena dia akan menghadap Allah dengan penuh, dengan semangat baru, dan sempat mengejar ketertinggalannya. Dosa-dosa yang selama ini telah tertinggal, amal-amal soleh yang selama ini dia lalaikan, karena dia sudah muhasabah, dia sudah catat itu semua, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dia berarti telah mengejar ketertinggalannya selama ini dengan bertaubat tadi itu. Yang selama ini belum sempurna, dia akan sempurnakan. Yang kekurangan-kekurangan yang masih dilakukan, karena dia sudah bertaubat yang sungguh-sungguh, maka dia akan tinggalkan. Walaysa lil 'abdi anfa' min hadhihi an-naumah. Tidak ada prosesi tidur yang lebih bermanfaat bagi seseorang melebihi cara tidur yang seperti ini. Wala siyama idza 'aqqaba dzalika bi dzikrillah. Apalagi kalau setelah dia muhasabah, taubat, dia iringi dengan zikir, membaca zikir-zikir menjelang tidur. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Berapa kali? Tasbihnya berapa? 33. Tahmidnya 33. Takbirnya 35. 34. 34. Genap 100, bukan 35. Kemudian baca juga ayatul kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah,
ya, kemudian mengulang surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali masing-masing, ya. Kemudian baca doanya, ya. Doanya ada 4, ya, bukan cuma 1, ada 4 itu doa mau tidur itu. Kita mungkin hafalnya 1, coba dibaca, cari, baca buku Azkarun Naum, ada banyak doa mau tidur itu 3 atau 4, ya. Apalagi kalau kita ikuti dengan itu, ya, taubat, kemudian ikut dengan baca doa menjelang tidur. Wasti'mal sunan allati waradat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indan naum, mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah ketika menjelang tidur. Seperti apa sunnahnya orang tidur? Tidur pakai bantal, pakai guling, ya. Tidur berbaring, Pak. Tidur berdiri nggak ada ini. Berbaring tapi di sebelah kanan, menghadap kiblat, ya. Apalagi berwudu menjelang tidur. Kemudian tangannya taruh di mana? Ya, jadi berbantalkan tangan. Ya, itu tidur yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Amalkan ketika itu. hatta yaghlibahun naum, ya. Kalau bisa tetap berzikir, tetap baca doa sampai dia terlelap oleh tidurnya. Faman aradallahu bihi khairan waffaqahu lidzalik. Ketahuilah bahwa bila mana Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bagi seseorang, maka Allah akan memberinya taufik untuk mengamalkan hal-hal seperti ini. Itu jawaban secara umum, ya. Artinya ini ampuh untuk semua dosa. Ini amalan yang bisa menjaga kita dari mendapat hukuman atas dosa-dosa kita. Karena taubat setelah kita menghitung-hitung dosanya, ya. Setelah kita ingat-ingat. Jadi taubat ini berlaku untuk tiap dosa yang kita lakukan hari itu. Wa ammal jawabul mufassal fanadhkur ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yunji min adzabil qabr. Adapun jawabannya yang sifatnya spesifik adalah dengan menyebutkan sejumlah hadis yang kata Rasulullah SAW, ya, atau yang di situ Rasulullah menjelaskan apa saja yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Minha, diantaranya ma rawahu Muslimun fi sahihihi an Salman radhiyallahu anhu qal Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Melakukan ribat sehari semalam itu lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan suntuk. Puasa sebulan siang harinya, kemudian qiyamul lail sebulan di malam harinya. Ribat satu hari semalam lebih baik daripada ini. Apa itu ribat? Ada yang tahu? Apa itu ribat? Ribat itu artinya seseorang yang dalam kondisi tertentu, ya ini ketika terjadi jihad fisabilillah, ya, atau ketika seorang muslim ditugaskan oleh imamnya, ya, Amirul Mukmininnya, penguasa daulah Islam, untuk daulah Islam yang beneran, ya, bukan daulah Islam yang di sana, bukan, ya, daulah Islam yang sungguh-sungguh ini, ya, ditugaskan untuk berjaga di perbatasan, ya, karena biasanya teritorial kaum muslimin itu berbatasan dengan teritorial musuh, dan musuh itu bisa saja menyerang sewaktu-waktu. Kalau nggak dijaga, maka eksistensi warga ini akan terancam. Nah, orang yang mendedikasikan dirinya, siap mengorbankan nyawanya demi melindungi nyawa kaum muslimin, ya, dengan berjaga di perbatasan, artinya dia harus siap untuk jadi orang yang pertama kali terkena
sasaran senjata musuh. Ini namanya ribat. Sehari semalam saja seseorang itu ribat, itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sebulan puasa terus dan qiyamul lail terus. Karena taruhannya nyawa, taruhannya nyawa. Wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalaupun akhirnya dia betul jadi sasaran tertembak oleh musuh, atau terbunuh dalam keadaan ribat tadi itu, maka amalnya akan terus mengalir. Pahala ribat itu terus mengalir, nggak berhenti. Jadi termasuk salah satu amalan yang mengalir terus pahalanya adalah orang yang terbunuh dalam kondisi ribat fisabilillah. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dia terus dapat rezeki dalam kuburnya di alam barzakh sana. Makanya Allah mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah, terbunuh itu orang-orang mati. Artinya ya mereka mati secara dunia, mereka mati, tapi bukan berarti orang yang mati kemudian stop rezekinya sebagaimana layaknya orang-orang mati secara umum, enggak. Tapi mereka itu hidup di sisi Allah, bukan di dunia ya, di sisi Allah, yurzaqun, dengan diberi rezeki. Jadi rezekinya terus mengalir. Cukup sampai di situ? Enggak. Wa aminal futtan. Ini intinya di sini. Dan dia akan diamankan, merasa aman dari mereka yang menimbulkan fitnah dalam kubur. Fitnah itu artinya ujian, cobaan, termasuk azab kubur. Jangankan azab, fitnah kubur aja selamat. Fitnah kubur itu biasanya nggak mudah untuk dilalui, seperti adanya kedatangan malaikat mungkar dan nakir. Ini fitnah, karena sesuatu yang tidak mengenakan melihat, namanya aja mungkar. Dinamakan mungkar itu karena tampangnya itu tampang yang serem. Bukan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang enak untuk dilihat, enggak. Mungkar dia. Mungkar wa nakir. Kemudian dekapan kubur, yang itu semua dirasakan oleh semua orang. Enggak ada yang selamat dari dekapan kubur. Kalaupun ada, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Termasuk juga kengerian-kengerian yang akan dihadapi ketika seorang dalam kubur ini, dia akan diamankan oleh Allah. Wa aminal futtan. Dalam riwayat wa amina fattanil qabr. Ini salah satu amalan tertentu yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan. Setiap orang itu ketika dia mati, setiap mayit ini amalannya akan ditutup, yukhtam, sudah selesai, kecuali kalau dia mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amalu. Amalnya akan dibesarkan terus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ya'man min fitnatil qabr, dan dia akan merasa aman dari fitnah kubur. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Apalagi? Ada lagi enggak? Masih ada. Kok berat Ustaz amalannya? Ya memang. Ada harga, ada rupa. Ya kalau mau enak-enakan di sini, ya nanti di sana nggak bisa enak-enakan. Kalau di sini yang tidak enak, maka di sana akan enak gitu loh. Selama dia betul-betul memposisikan dirinya ini sesuai dengan bimbingan Allah. Ya kalau
ndak enaknya juga nggak sesuai dengan bimbingan Allah, ini lain lagi ceritanya nanti. Karena ada juga orang kafir dapat musibah, ada banyak kan, banyak. Yang beruntung itu adalah kalau dia itu mukmin. Ketika dia di dunia dapat musibah, dia bisa sabar, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Namun bila dia tidak mendapatkan musibah, dia mendapat banyak nikmat, dia akan bersyukur, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Oke. Jadi itu merupakan amalan-amalan yang bisa melindungi dari azab kubur. Demikian juga ketika seorang mati syahid, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'di Karib, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, dan juga disahihkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, lisyahidi indallahi sittu khisal, orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 6 karunia: diampuni dosanya ketika darahnya pertama kali mengalir, kemudian diperlihatkan tempat duduknya di jannah, dihindarkan dari azab kubur, dilindungi, wa yujaru min azabil qabr, dilindungi dari azab kubur, wa ya'man minal faza'il akbar, diberi rasa aman ketika semua orang itu demikian ketakutan, wa yudha wala ra'si tajul waqar, diberi mahkota kemuliaan di kepalanya, dan seterusnya, termasuk dinikahkan dengan 72 bidadari. Nah, ini berat-berat semua ya, berat semua ini. Ada nggak yang agak ringan? Ada yang agak ringan, ada. Ya, seperti yang tadi disebutkan, yang secara umum itu taubat, atau membaca dan mengamalkan isi dari surah Al-Mulk. Ya, suratul Mulk itu banyak sejumlah hadis yang menunjukkan dia memiliki fadilah tertentu. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala li rajulin ala udhifuka bihaditsin, mau enggak kamu saya kasih hadiah sebuah hadis, kata Ibnu Abbas kepada seseorang, tafrahu bihi, kamu akan senang kalau mendengar hadis ini. Penasaran enggak? Hah? Enggak penasaran ya, sudah enggak jadi. Enggak penasaran benar? Hah? Kok diam aja ditanyain? Ya. Tafrahu bihi, kamu akan senang kalau dengar hadis ini. Qala ar-rajulu bala, mau dong. Ya. Qala iqra tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya surat Al-Mulk itu sendiri. Ihfazha, hafalkan surat ini. Susah? Hah? Terus mau selamat azab kubur dari dengan apa dong? Ngapal surat cuman 2 halaman kira-kira. Ya. Enggak jihad ya sudah. Enggak ribet, oke. Ngapal dong paling enggak surat Tabarak. Ya. Ihfazha, kata Ibnu Abbas. Wa 'allimha ahlak. Ajarkan surat ini kepada anak istrimu. Dihafal, kemudian ketahuilah apa maknanya. Kemudian kita amalkan konsekuensi dari surat ini. Antum amalkan 2 ayat dari awal surat itu sudah Masya Allah itu. Ya, alladzi, ayat yang keduanya ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu? Definisi amalan yang paling baik. Ya, akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasul. Amalkan. Ya, hidup ini kan untuk itu toh. Ibadah itu kan ya ibadah yang ikhlas sama ittiba Nabi. Wa 'allimha ahlak wa waladaka wa sibyana baitik. Ajarkan kepada istrimu, anakmu, bayi-bayimu yang ada di rumah, tetanggamu, wa jiranak fa innahal munjiyah, karena dialah yang menyelamatkan surat ini. Wal mujadilah, dan dia akan menjadi pengacara yang akan membelai orang yang menghafalnya dan mengamalkan serta mengajarkannya. Wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha, dia akan membela pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, liqari'iha, bagi orang yang bacanya, wa tatlub lahu ila rabbiha an yunjiyahu min adzabin nar, dan nanti dia akan minta kepada Allah agar menyelamatkan orang yang membacanya dari azab neraka. Idza kanat fi jawfihi, artinya kalau dia betul-betul menghafal surat itu, hafal di luar kepala istilahnya. Wa yunjillahu biha sahibaha min adzabil qabr,
Dan Allah akan menyelamatkan orang yang membaca, menghafal dan membacanya serta mengajarkannya ini dari azab kubur. Qala Rasulullah SAW, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aduhai, kata Rasulullah, andai setiap orang dari umatku itu menghafal surat ini. Jadi masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, diantaranya itu. Ada juga hadis lain yang mengatakan, inna suratan 30 ayah syafa'at fi sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihi. Ada sebuah surat 30 ayat, cuma 30 ayat. Dah satu hari satu ayat deh. Ya, kalau kebangetan itu ngapalnya, sudah satu ayat masa susah sih. Ulang-ulang satu ayat aja. Insyaallah sebulan hafal kan? Ya, hafal insyaallah sebulan. Surat 30 ayat, dia akan memohonkan syafaat bagi orang yang bersangkutan sampai dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena antum cari enggak ada surat yang persis 30 kecuali itu. Surat Al-Mulk. Cara lain lagi, cuman cara ini ya untung-untungan. Masih ada waktu enggak? Jam berapa? Isya ya? 8 menit lagi. Kita jawabnya setelah isya enggak apa-apa? Atau sekarang aja? Biasanya? Terserah. Hah? Lanjut. Anak nggak tahu nih. Antum siap nggak? Ya nggak masalah, saya 1/4 jam aja tapi. Ya, ini kan 1/4 jam nih sebenarnya. Baik. Di antara cara lain untuk menyelamatkan dari azab kubur adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat yang namanya Jami' bin Shaddad, bukan dari sahabat, ini tabi'in. Qala sami'tu Abdullah bin Yashkur yaqul. Abdullah bin Yashkur ini tabi'in juga, mengatakan kuntu jalisan ma'a Sulaiman bin Surat wa Khalid bin Urfutah. Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Keduanya ini adalah sahabat Nabi. Sulaiman bin Surat sahabat termasuk yang ikut serta dalam perang Badar, dan Khalid bin Urfutah. Fadzakaru anna rajulan mata bi batnihi. Mereka menyebut ada satu orang yang mati karena sakit perut. Ya, sakit perut apapun bentuk sakit perutnya. Entah itu sakit perut diare hebat ya, atau mungkin seperti sekarang kanker usus, kanker rahim yang berada di sekitar perut itu ya, atau apapun bentuknya. Mereka menyebut ada satu orang yang mati karena sakit perut. Fa idza huma yashtahiyani. Jadi tahu-tahu kedua-duanya ini mengharapkan andai saja nanti kalau mereka ini juga meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi. Barang siapa dibunuh oleh perutnya, artinya mati gara-gara sakit perut, maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Tapi ini nggak bisa kita usahakan. Ya kalau kebetulan Allah takdirkan sakit perut, alhamdulillah. Ya, ini kita dikasih peluang sama Allah. Tapi jangan minta, ya, karena ini sesuatu yang tidak dianjurkan kita minta dikasih musibah, nggak boleh. Ya. Belum tentu kita bisa sabar, masalahnya itu. Ya. Senantiasa kita minta diberi afiah, diberi kesehatan sama Allah, dihindarkan dari ujian. Tapi seandainya Allah takdirkan seseorang itu terkena sakit perut dan dia wafat dalam keadaan itu, maka ini merupakan peluang yang luar biasa, karena dengan itu Allah akan lindungi dia dari azab kubur selama dia bisa sabar. Ya, tentunya kata Ibnu Qayyim, ini bagi orang yang sabar ketika dia diuji dengan sakit perut tadi itu, sabar dan dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu sejumlah atau sebagian kiat-kiat atau cara-cara yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, yang dengan itu seseorang bisa terlindungi dari azab kubur. Ada sebuah hadis lain, akan tapi dia hadisnya dhaif ya, walaupun disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Kitabur Ruh ini, yaitu orang yang meninggal hari Jumat atau malam
malam Jumat. Ini apalagi ini jelas ini betul-betul skenarionya Allah. Kita nggak bisa milih kan masalahnya. Mau mati hari apa kan nggak bisa kita pilih. Tapi ala kulli hal hadisnya ini setelah saya teliti lagi dhaif hadisnya. Tapi cukuplah apa yang tadi disebutkan itu, yaitu dengan menghindari semua penyebab-penyebab azab kubur, dan cara yang paling efektif adalah dengan memperbarui taubat setiap kita hendak tidur. Taubat yang nasuha. Kita muhasabah dulu, kemudian kita taubat dari semua dosa yang terlintas, yang telah kita ingat tadi. Dalam apa namanya? Sejenak sebelum kita tidur tadi itu. Ya, kemudian kita perbarui taubat, kita tekadkan, bulatkan niat kita. Seandainya Allah kasih kita kesempatan untuk hidup, maka kita akan mengulangi lagi. Bagaimana kalau terulang ternyata? Sudah janji nggak mau ngulangi, ngulangi lagi. Batal nggak taubatnya? Taubatnya nggak batal. Yang kemarin sah, tapi antum harus taubat lagi. Ya. Jadi bukan syarat taubat seseorang tidak mengulangi lagi, bukan. Tapi syarat bertekad untuk tidak mengulangi. Beda loh ya, antara ada tekad untuk tidak mengulangi dengan tidak mengulangi. Ini sulit yang kedua ini. Hampir nggak ada bahkan. Ya. Orang yang tidak mengulangi dosanya itu hampir nggak ada. Nah, memang manusia itu memang berpotensi banget. Ya. Innal insana la zalumun kafar. Sangat zalim dan sangat ingkar. Jadi yang disyaratkan adalah adanya tekad. Kalau akhirnya terulang, taubat lagi nggak apa-apa. Terulang karena ya, emang kita ini sering lalai ya, sering tergoda oleh syaitan, tergoda oleh fitnah syahwat dan syubhat umpamanya, ya taubat lagi, diulangi lagi. Dengan niat juga, insya Allah saya tidak akan ulangi lagi. Dia akan berusaha. Ya. Jadi bukan berarti tidak boleh ngulangi sama sekali agar taubatnya diterima, enggak. Tapi harus ada tekad, ya, azam. Ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahannya. Jadi insya Allah dengan cara-cara seperti ini plus menghafal surat Al-Mulk, ya. Mau kan ngapal ya, insya Allah. Ya, tidak susah ya, gampang. Ini yang paling mudah di antara opsi-opsi yang tadi itu. Ya, kalau malas ngapal ya, fadhol. Ya. Silahkan. Yang lain masih ada pilihan lain, tapi lebih berat. Ya. Ini yang termasuk salah satu pilihan yang ringan dan insya Allah semua orang bisa mengamalkan. Mungkin cukup ya. Insya Allah setelah Isya. Hah? Oh gitu. Oh ya sudah. Oke. 10 menit. Baik. Boleh. Ya udah. Kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz terkait masalah kalau kita sendiri itu di alam kubur itu tidak diazab, apakah ada jaminan bahwa setelah proses itu kita itu lurus dan tidak masuk neraka itu, Ustaz? Iya. Jadi sebagaimana di awal kajian saya sudah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan ya dari Rasulullah SAW, dan hadisnya dinyatakan hasan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian yang lain, yang artinya innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama di akhirat. Man naja minhu fama ba'dahu aisar min. Siapa yang selamat darinya, artinya dari siksa kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Artinya dia akan menghadapi kemudahan setelah itu. Karena logikanya apa? Orang yang selamat dari azab kubur berarti dia nggak ada lagi dosa-dosa yang menyebabkan dia diazab dalam kuburnya. Sehingga setelah itu dia akan menghadapi berbagai macam kemudahan. Jadi zahir hadis ini mengatakan insya Allah kalau seorang itu selamat dari azab kubur ya tinggal tunggu aja lah dia kapan Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Sebagaimana orang yang setelah dikatakan menjawab pertanyaan kubur dengan baik dan benar, datang orang yang merupakan penjelmaan dari amal solehnya dia dengan harum semerbak, muka bersinar-sinar, ditunjukkan tempat dudukmu di sini loh. Dia akan segera ingin dibangkitkan oleh Allah. Jadi mungkin dia akan mengalami sedikit
cobaan ya, dibangkitkan di padang mahsyar ya, itu kondisinya tidak senyaman sekarang ini, jelas ya. Kita nggak pakai pakaian ketika itu, kita juga tidak, matahari nggak sejauh saat seperti ini dengan didekatkan oleh Allah, tapi tetap dia akan mendapatkan kemudahan sebagaimana janji Rasulullah, fama ba'dahu aisar, lebih mudah dari apa yang dirasakan ketika dikubur. Jadi ini merupakan pertanda baik dia akan menghadapi tahapan-tahapan berikutnya dengan lebih enak daripada apa yang dia saksikan ketika dia dikubur. Ketika dia melihat seramnya Munkar dan Nakir, ya, setelah itu akan lebih nikmat, lebih mudah baginya. Ya. Jadi surat Tabarkalati Al-Mulk tadi itu Ustaz ya, apakah itu akan memberikan syafaat pada si mayit tersebut ya, untuk mengampuni dosa-dosanya secara total atau dosa kecil aja Ustaz ya? Itu tidak disebutkan. Masalahnya begini, teks hadisnya itu tidak merinci apakah itu hanya dosa kecilnya atau dosa besarnya. Yang jelas dia akan berusaha mengajukan syafaat sampai orang ini diampuni oleh Allah ya, sampai orang ini diampuni, artinya ya zahirnya semuanya ya, zahirnya semua. Cuman jangan lupa, di awal kajian kita sudah bahas bahwa ada hadisnya sahabat Nabi yang namanya Sabta Mid'am Maula Rasulillah, itu dia melaksanakan amal yang luar biasa besar, itu jihad fisabilillah, tapi dia juga melakukan hal yang mengundang datangnya azab kubur. Jadi kalaupun seseorang itu ribat atau jihad fisabilillah dan dia mendapat mati syahid, tapi sebelumnya dia gulul, ya tetap kena. Makanya kalau itu diakhiri dengan taubat, tiap hari kita bertaubat, ya, insya Allah ini akan menjadikan dosa kita hari itu diampuni oleh Allah. Taubat dengan taubat nasuha ya. Kalau gulul ya taubatnya dengan mengembalikan, bukan tetap diambil harta itu, enggak. Sebagaimana taubatnya orang yang menyerahkan 2 utas tali sepatunya. Ini dia bertaubat, ini diserahkan kepada Rasulullah. Kalau enggak ini jadi api, kata Rasulullah begitu. Jadi kita jangan lupakan, karena semua janji akan mendapat syafaat, akan diampuni dosanya, akan masuk jannah. Janji ini akan tidak berlaku kalau ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Ya, dosa-dosa yang mengundang datangnya azab kubur. Jadi kita harus perhatikan sebabnya kita diampuni atau dihindari dari azab kubur apa, dan apa yang menghalangi. Sebab ini bisa menimbulkan dampak yang kita inginkan. Penghalangnya adalah kalau kita melakukan juga dosa. Ya. Kita melakukan amal soleh, hafal surat Al-Mulk, begini, tapi kita juga berbuat dosa dan kita nggak taubat dari dosa ini, ya percuma. Nah, jadi jangan kita ambil sepotong-sepotong, kita ambil secara keseluruhan ya. Yang berbahaya itu kalau kita pahami satu hadis sudah, lah ini kan hadisnya bilang begini, sudah pokoknya hafal surat Al-Mulk, tapi dia juga riba, dia juga namimah, dia juga nggak bersih toharahnya. Lah yang lain kamu kemana kan hadis yang lain gitu loh. Apakah Rasulullah cuma bilang begini? Rasulullah nggak bilang mereka diazab gara-gara 2 hal yang disepelekan. Kan juga bilang begitu kan Rasulullah. Rasulullah juga memperingatkan orang yang hulul, mengambil harta ghanimah, padahal harta ghanimah itu harta yang dimiliki secara kolektif. Artinya orang yang ngambilnya juga punya hak. Walaupun nggak secara total, artinya dia termasuk orang yang berhak mendapatkan sebagian. Apalagi kalau nggak punya hak sama sekali. Ya, betul-betul dia nggak punya hak, dia makan itu uang, itu harta, lebih keras lagi siksanya. Jadi jangan kita lupakan, hafalkan surat Al-Mulk, amalkan juga itu, taubat setiap kita mau tidur, ya, hindarkan dosa-dosa yang mengundang datangnya azab kubur semampu kita. Dengan itu insya Allah kita akan selamat dan menghadapi tahapan-tahapan berikutnya dengan penuh kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Kalau tadi dijelaskan mengenai yang mati syahid itu kan keutamanya sangat tinggi ya Ustaz. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan kita di zaman yang mungkin jihad fisabilillah itu sudah ya jauh lebih sedikit daripada dahulu,
bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang seperti itu? Itu. Ada memang beberapa ujian yang Allah berikan, seperti orang yang meninggal karena keruntuhan bangunan, tenggelam, terbakar, ya, atau karena sakit perut, karena terkena penyakit taun, ya, karena apalagi ya, banyaklah. Itu Allah mengatakan termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan syahid di sisi akhirat, bukan di dunia. Ya. Karena orang yang syahid di medan perang itu perlakuannya nggak sama dengan orang yang syahid di selain medan perang. Jadi syahid dalam pengertian insya Allah dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Nah, wallah alam apakah pahala ini berarti semua pahala yang dijanjikan ataukah hanya sebagian? Ya, zahirnya adalah tidak semuanya, karena hadis yang mengatakan dia akan mendapatkan ampunan ketika darahnya pertama kali menetes, ini jelas berarti bagi orang yang syahid di medan perang. Tapi ada kemungkinan dia mendapatkan beberapa fadilah yang sama dengan yang didapatkan bagi orang yang meninggal di medan jihad. Ya. Yang penting posisikan diri kita ketika menghadapi ujian itu seperti orang terkena sakit perut, ya, atau orang yang mati tenggelam, atau orang yang mati keruntuhan bangunan, ya dia bersabar dan mengharapkan pahala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan tetap memelihara tauhidnya, karena tauhid ini modal dasar yang tidak boleh sampai tercemar. Kalau ini tercemar, antum mau mati di medan jihad, mau jihad sama Rasulullah, nggak ada gunanya. Ya. Bahkan orang yang berjihad bersama Rasulullah saja itu kalau matinya tidak dengan cara yang dibenarkan, ya, dia termasuk akan menjadi ahlun nar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah berperang dengan kaum musyrikin. Nah, di antara pasukan Rasulullah itu rajulun la yada'u syadzan illa atba'ahu bisayfihi. Tidak membiarkan ada seorang pasukan musyrik pun yang kabur kecuali dikejar dan dihabisi, tebas dengan pedangnya. Artinya betul-betul sepak terjangnya luar biasa orang ini, si mujahid ini. Ya. Sampai mereka para sahabat ini mengatakan, wallahi ma akfa'al yawma minna mithla ma akfa'a fulan. Ya. Demi Allah, hari ini tidak ada yang lebih berjasa bagi kami seperti fulan ini, karena betul-betul dia ini banyak membunuh musuhnya. Ya, artinya betul-betul dia ini luar biasa lah sepak terjangnya hari ini. Nggak ada yang seperti dia, di antara kami nggak ada yang seperti dia. Ini penilaian para sahabat yang mereka juga sama-sama berada di medan jihad. Yang jelas itu adalah jihad yang syar'i, karena komandannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ama innahu min ahlin nar. Oh, dia itu min ahlin nar. Kaget kan para sahabat mendengar jawaban Rasulullah ini. Orang seperti ini kok min ahlin nar, bagaimana? Maka orang yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ana sahibuhu abadan. Ya, aku akan terus menguntitnya, ya, membuntuti dia. Kalau dia lari kencang, dia akan lari kencang. Kalau dia berhenti, dia akan berhenti. Sampai suatu saat terluka parah ini. Orang yang tadi dianggap sebagai mujahid yang luar biasa itu, gagah berani itu, terluka parah, fasta'jalal maut. Dia ingin cepat-cepat mati, nggak sabar dengan lukanya ini. Ya, luka itu termasuk cobaan fisabilillah. Ya, nggak semua orang yang berangkat jihad itu kemudian pulang tinggal nama. Enak kalau tinggal nama. Ya, kalau pulang tinggal satu tangannya, tinggal satu kakinya, ya, nyawanya masih ada, ya, tinggal satu matanya, ya, atau luka parah, cacat seumur hidup, ini kan musibah berat ini. Ya, bisa nggak dia sabar? Gitu. Atau dia ditawan oleh musuh, disiksa dalam keadaan hidup, dia disiksa, namanya musuh, kalau nyiksa ya terserah mereka, gitu loh. Makanya ketika orang ini terluka parah, dia nggak sabar, nggak kuat menahan sakit
sampai akhirnya Allah yang mematikan. Dia ingin cepat-cepat mati, makanya ditusukkanlah pedang itu ke ulu hatinya sampai dia mati. Begitu melihat akhirnya seperti itu, langsung orangnya lapor kepada Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau betul-betul Rasulullah. Loh, kenapa kok ngomong gitu? Wa madzak, la fulan ya Rasulullah, yang kamu tadi bilang begini dan kami merasa sedih. Kenapa kamu mengatakan dia min ahlin nar, wong dia ini seperti ini, luar biasa jihadnya. Ternyata diceritakanlah kronologinya itu. Apa kata Rasulullah? Ya, innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Ingat ya, orang itu kadang-kadang di mata manusia mengamalkan amalan-amalan yang zahirnya adalah amalan ahlul jannah, padahal dia min ahli an-nar. Dan juga sebaliknya. Artinya ingat finalnya bagaimana? The end-nya itu husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Jadi ini penting untuk memelihara. Ya. Kalaulah pahala jihad yang demikian besar itu aja menjadi tidak berguna ketika seseorang itu mati bunuh diri, padahal orang mati bunuh diri itu bukan mati kafir, enggak. Dia masih muslim, belum enggak batal syahadatnya, apalagi kalau matinya dalam keadaan musyrik atau dia kufur, naudzubillah. Habis pupus sudah harapan untuk selamat dari neraka. Jadi jangan dilupakan juga masalah ini. Ini modal dasar, ini kita pelihara terus. Syukur-syukur kita tambah dengan amal soleh. Jadi begitu. Mungkin cukup ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.